Halo Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Rio Yonatan. Kali ini kita akan membahas di modul yang keempat, profesional, KB-nya yang pertama. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke modulnya. Kita cari dulu soalnya ya. Ada di halaman 22. Baik. Baik Bapak Ibu, di modul yang keempat ini profesional kita akan membahas tentang anak dengan hambatan intelektual. Baik, untuk soal yang pertama, peserta didik hambatan intelektual mengalami keterbatasan hampir di berbagai aspek. Berikut ini beberapa keterbatasan hambatan intelektual kecuali, berarti soalnya adalah yang bukan ya Bapak Ibu. Dan ini kata kuncinya ada di peserta didik hambatan intelektual. Nah, dari materi yang ada, materi ini menunjukkan bahwasanya keterbatasan hambatan intelektual itu ada pada motorik, kognitif, komunikasi, bahasa, sosial, dan emosi. Nah, kalau dari sini kita lihat yang bukan ada di sana apa saja Bapak Ibu. Nah, kalau kita coba yang A, bahasa, ada di komunikasi dan bahasa ya. Adaptasi perilaku itu masuknya kepada sosial. Lalu komunikasi ada di komunikasi dan bahasa tadi. Yang tidak ada atau kecuali adalah kegiatan lokomotor dan non-lokomotor. Lokomotor adalah contoh jalan, lari, sedangkan non-lokomotor adalah jalan di tempat, lompat-lompat. Itu tuh jawaban nomor 1 ya Bapak Ibu. Nomor 2, seorang tunagrahita yang telah dewasa dan mempunyai MA 11 tahun. MA ini adalah mental age, Bapak Ibu ya. Nah, ini termasuk ke dalam, Bapak Ibu itu bisa dilihat di halaman 12, yaitu kalau kita bicara masalah severe mental retardation, itu ada di 20-34 IQ-nya. Dia harus membutuhkan bantuan secara terus-menerus atau berat. Sedangkan untuk mild mental retardation itu IQ-nya ada di 50-69 dan dia mampu bekerja, kendala hanya di akademik atau ringan termasuknya. Sedangkan moderate mental retardation IQ-nya ada 35-49, cukup mampu berkomunikasi dan mampu akademiknya termasuknya sedang. Sedangkan yang D, profound mental retardation itu ada di IQ di bawah 20, perlu bantuan 10 unit yang termasuk yang berat. Nah, kalau ini Bapak Ibu bisa lihat tingkatannya ada di ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah, itu kalau kita tingkatin ada di mana ya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa lihat ketika Bapak Ibu berbicara mengenai ini, kita lihat yang paling berat. Apakah dia termasuk ke dalam telah dewasa tapi mental age-nya 11 tahun? Bukan profound. Severe mental age-nya 11 tahun juga bukan, karena dia bantuan secara terus-menerus, berat. Mild, ringan, dia mampu bekerja, kendala hanya di akademik, kayaknya bukan. Dia termasuknya ada di usia moderate mental retardation, yaitu IQ-nya 35-49. Bagaimana bisa menganalisis ini Bapak Ibu? Yang jelas di sini kata kuncinya harus kita lihat di halaman 12. Di situ materinya sesuai dengan textbooknya, dia 70 ke bawah. Nah, 70 ke bawah dia termasuknya ke dalam yang sedang. Baik, lanjut nomor 3. Jika dilihat dari penyebab terjadinya hambatan intelektual, maka faktor yang paling dominan adalah faktor sosial, faktor biomedikal, faktor behavioral, atau faktor edukasi. Di sini adalah faktor yang paling dominan Bapak Ibu. Kita akan berbicara masalah konteksnya adalah paling dominan.
Nah, kalau paling dominan, kita akan lihat apakah sosial menjadi faktor yang paling dominan penyebab terjadinya hambatan intelektual. Tidak. Behavioral, tidak juga. Edukasi, tidak juga. Jadi lebih kepada biomedikal, yaitu semasa dalam kandungan, kesehatan anak itu sendiri, penyebab terjadinya hambatan intelektual. Jadi penyebabnya Bapak Ibu ya, bukan masalah sosial, bukan masalah behavioral atau masalah edukasi. Lanjut ke nomor 4. Jika seorang anak mendapatkan nilai rendah dalam belajar, prestasi belajar menurun jika dibandingkan dengan teman sekelasnya, maka guru dapat melakukan penilaian dengan menggunakan tes TOEL sama PIAT. Itu tidak termasuk ya Bapak Ibu, karena tidak ada dalam penjelasan materi. Sedangkan tes acuan patokan itu untuk mengukur perilaku, sedangkan ini adalah patokannya adalah prestasi belajar. Lalu tes acuan norma menilai dari membandingkan dengan teman sekelasnya. Nah, ini bisa karena kita mendapatkan nilai rendah adalah karena ada nilai tertingginya. Jadi patokannya adalah teman sekelasnya. Jadi tes acuan norma bisa menjadi salah satu penilaian untuk mengetahui prestasi belajar menurunnya. Baik, nomor 5. Jika seorang anak mempunyai perkembangan akademik yang rendah dari sebayanya dan menunjukkan kelambanan dalam menerima dan mengolah informasi serta dalam belajar membutuhkan hal yang lebih konkret dalam penjelasan, maka anak ini dapat dikatakan sebagai anak dengan kondisi. Nah, menunjukkan kelambanan dalam menerima dan mengolah informasi. Jadi beda antara lamban sama kesulitan ya Bapak Ibu ya. Kalau kesulitan tuh konteksnya adalah salah satu jenis salah satu jenis yang ada dalam pembelajaran, misalnya membaca, menulis, berhitung gitu. Sedangkan kalau lamban biasanya ketiga-tiganya, bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, tiga-tiganya masuk semuanya. Sedangkan kalau kesulitan hanya salah satu saja. Apakah ini kondisi autis? Autis lebih cenderung bukan kelambanan, tapi malah kesulitan. Nah, kesulitan belajar spesifik itu tadi saya bilang, ini masuk ke dalam tuh membaca diseleksia, menulis disgrafia, berhitung tuh diskalkulia, dan biasa spesifiknya seperti itu. Sedangkan cognitive development impairment yaitu hambatan kognitifnya. Jadi ini lebih kepada kemampuan yang masuk akal dari nomor 5 adalah lamban belajar, karena sesuai dengan kata kuncinya menunjukkan kelambanan. Baik, lanjut ke nomor 6. Tes standar yang menggunakan kemampuan fungsional guna menentukan kondisi intelektual seseorang adalah ada 4, yaitu Stanford Binet, DSM-5, WISC atau IST. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa Stanford Binet ini adalah tes kecerdasan secara individual atau untuk mengukur IQ. Nah, jadi bukan untuk menentukan kondisi intelektualnya, tapi untuk tes kecerdasan secara individual. Sedangkan WSC adalah skala kecerdasan usia SD SMA normal. Ini adalah patokannya. Sedangkan untuk IST alat ukur kontur intelijensi manusia. Jadi yang lebih tepat untuk ini adalah DSM. DSM itu adalah Diagnostic Statistic Manually yang seri kelima. Begitu Bapak Ibu. Lanjut nomor yang ke-7. Hal yang membedakan antara kondisi lamban belajar dengan hambatan intelektual adalah, jadi lamban belajar dengan hambatan. Yang membedakannya ya Bapak Ibu ya, hambatan intelektual dengan lamban belajar. Jadi hambatan intelektual itu tetap berbeda dengan lamban belajar. Lamban belajar itu bisa anaknya, cuman prosesnya, misalnya saya gunakan analogi gini. Ada mobil dengan cc-nya tinggi, 2000 sampai 3000 cc katakan seperti itu. Lalu ada mobil dengan cc-nya cuman 900 cc atau sampai 1000 lah minimal. Sama-sama mobil, tapi dengan cc yang lebih tinggi, tentunya kecepatan dan torsi yang dihasilkan bakal lebih tinggi. Dan itu akan untuk menuju ke tempat tujuan jauh lebih cepat, karena dari segi kecepatan maupun tenaga
dia lebih baik ketimbang yang 1000 cc. Sama dengan kondisi lamban belajar. Lamban belajar sebetulnya dia tidak bodoh, cuman proses untuk menerima materi dia butuh waktu yang cukup lama dengan anak-anak pada umumnya. Dan biasanya itu tidak hanya di satu mapel, biasanya cukup banyak di beberapa mapel. Bahkan cenderungnya kepada spesifik, kesulitan belajar spesifiknya tadi. Tunanet, diskalkulia, disgrafia, diseleksia, tiga-tiganya biasanya. Lalu, apakah yang membedakan? Yang jelas kalau activity daily living atau kemampuan ADL itu tidak jadi masalah. Kemampuan sosial juga tidak ada masalah, apalagi kemampuan emosi sama saja. Yang membedakan adalah kemampuan akademik. Kenapa? Karena lamban belajar lebih kepada kognitifnya, dan hambatan intelektual juga masalah kemampuan intelijensinya. Baik, nomor 8. Peserta didik dengan kondisi lamban belajar masih mempunyai kesempatan untuk belajar. Lamban belajar. Ini sebetulnya pengecohnya tidak terlalu baik Bapak Ibu, asal Bapak Ibu bisa melakukan analisis secara tenang, yaitu bagaimana kita melihat begini. Dari 3 pengecohnya, makan, minum, toiletry, itu sebetulnya berbeda jauh dengan membaca. Kan bisa terlihat di situ Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ketemu soal seperti ini termasuk tipe soal yang kurang begitu bagus. Jadi menurut saya ini langsung gampang saja kita melihat dari membaca. Baik, nomor 9. Cara kita mengidentifikasi seseorang melalui mengamati perilaku sehari-hari tanpa melakukan intervensi disebut. Jadi gini, Bapak Ibu itu datang ke sebuah dealer. Ini analoginya ya, Bapak Ibu datang ke sebuah dealer hanya untuk melihat jenis-jenis motor. Tapi Bapak Ibu belum untuk test drive, hanya melihat-lihat saja. Nah, itu tuh disebut apa sih? Biasa kalau di dunia PLB pasti tidak asing dengan bahasa ini. Nah, kalau ketika bicara tentang intervensi, pasti ada tindakan yang dilakukan. Sedangkan wawancara itu adalah tanya jawab. Dan tes ada tindakan, yaitu melakukan pengisian soal-soal dan telah kita beri baik pilihan ganda maupun esai. Sedangkan observasi adalah melakukan tindakan melalui mengamati, sama seperti saya bilang analoginya tadi ketika kita ke dealer. Oke, baik. Nomor yang ke-10. Asesmen digunakan untuk A. Membuat label kondisi kedisabilitasan seseorang. B. Menentukan kebutuhan belajar seseorang. C. Menentukan level kedisabilitasan seseorang. D. Menentukan derajat kerusakan atau impairment fisiologis seseorang. Nah, ini kalau saya bilang nomor 10 jenis soalnya bagus. Pengecohnya kalau kita tidak amati secara baik, ini bisa mengecoh kita ya Bapak Ibu. Karena di sini kita lihat bahwasanya A, B, C, D itu bisa menjadi salah satu jawaban dari asesmen, tapi bukan yang diminta oleh pertanyaan nomor 10. Bahasanya begini, analogi gampangnya adalah semua baju di mall tersebut bisa Bapak Ibu beli, tapi tidak semua baju yang Bapak Ibu gunakan, yang Bapak Ibu lihat di mall tadi bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Konsepnya seperti itu. Jadi, Bapak Ibu lihat apakah asesmen itu digunakan untuk membuat label saja dalam dunia pendidikan kita. Nah, sebetulnya bisa, tapi bukan itu yang diminta oleh pertanyaan nomor 10. Karena kalau untuk labeling, kita memang perlu melakukan labeling untuk sifatnya administratif, tapi bukan itu yang diminta. Menentukan level kedisabilitasan seseorang, ya bisa saja itu, tapi ini adalah bagian dari hasil asesmen. Sedangkan D, menentukan derajat kerusakan atau impairment fisiologis seseorang, derajatnya bisa menjadi bagian dari asesmen, tapi kalau kita di dunia pendidikan, kita tidak bisa menentukan apakah yang dimaksud dari derajat kedisabilitasan tadi adalah bagian dari kita. Karena untuk menentukan tingkatan atau derajat kedisabilitasan biasanya tugas dari seorang dokter, seorang psikolog, dan lain sebagainya.
Jadi, untuk menentukan kebutuhan belajar adalah sesuai dengan tupoksi kita sebagai guru. Jadi, yang tepat adalah B. Baik Bapak Ibu, mungkin begitu hasil untuk analisis soal di modul 4 profesional KB-nya yang pertama. Saya berharap semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Salam hormat bagi Bapak Ibu guru. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.